Ada kisah dari seorang habaib namanya Habib Abdullah bin Yahya, salah satu salah satu pemuka dalam thariqah Al-Ba'alawi ya. Para habaib-habaib itu banyak thariqahnya, mereka thariqah Ba'alawi, kayak baca Ratib Haddad, baca Wirdul Latif kalau pagi hari, baca kayak teman-teman baca ini kan, Maulid Habsyi, baca Maulid Dibai. Nah, itu salah satu dari jalannya thariqah Al-Ba'alawi, jalannya para habaib gitu, zikir-zikirnya para habaib. Ada salah satu dari habaib kita namanya Habib Abdullah bin Yahya alaihi ridwanullah. Satu waktu didatengin seorang perempuan, ibu-ibu, nangis-nangis kepada Habib Abdullah bin Yahya, bilang, Habib tolong saya, Habib tolong saya. Kata Habib, gimana tuh, kenapa? Dia bilang, Bib, habis toleh kanan kiri nggak ada orang, boleh saya ngomong sesuatu nih, aib sekali Bib buat diri saya. Oh yes, ya udah, jauh semua yang lain-lain, tapi yang nggak sampai deket sekali ya. Kenapa? Kata Habib. Dia bilang, anak saya Bib, perempuan, belakangan ini kok suka pusing-pusing kalau pagi, mual-mual kalau pagi, suka betahak kalau pagi. Bukan karena kena COVID ini ya. Saya curiga aja Bib, kemarinan saya tanya, ternyata dia ngaku lagi hamil Bib, padahal belum punya suami, hamil di luar nikah. Apa yang harus saya lakukan Habib? Saya ini bingung Bib. Berapa umur anakmu? 19 tahun Bib. Oh baik. Ibu ada cerita ini kepada yang lain? Belum ada Bib, saya galau Bib, saya susah. Jadi saya pagi ini juga saya langsung datang ke tempat Habib, saya meminta jalan keluar dari Habib. Apa yang harus saya lakukan Bib? Saya gugurkankah atau apa yang harus saya lakukan? Ibu alamatnya di mana Bu? Banjarbaru Habib. Enggak ya. Jalan sekian, nomor sekian gitu kan, kasih tahu. Ini hari Sabtu. Ibu malam Senin nanti ada acara di rumah? Ada di rumah? Ada Bib. Kenapa Bib? Udah, Ibu gini aja, Ibu nggak usah ngomong masalah ini sama siapapun, tutup rapat-rapat, jangan sampai ada yang diomongin hal ini. Lebih Habib. Terus gimana Bib? Pulang ke rumah, udah anaknya nggak usah dimarahin, udah nggak usah buat apa-apa. Nanti Bu malam Senin saya mau datang ke tempat Ibu siap-siap ya. Oh gitu Bib. Baik Bib. Ini ibu ini pikir mungkin Habib mau datang, mau baca-bacain anak ini. Mungkin Habib mau datang mau ngasih nasihat kepada anak perempuan ini. Perempuan ini pulang, Habibnya panggil anak-anak perempuannya. Beliau usia 50-an ke atas, mungkin 60-an ke atas. Beliau panggil putri-putrinya. Dia bilang, Abah rasa Abah kepengen nikah lagi. Anak-anaknya solehah, mereka tahu ayahnya sangat soleh, pasti punya alasan dalam melakukan segala sesuatu. Jadi ayahnya bilang, anaknya bilang, apa yang harus kita persiapkan ayah? Tolong siapkan, belikan kain, belikan mukena, belikan abaya, belikan sepatu, sendal, belikan perhiasan. Kita nanti mau melamar perempuan malam Senin. Lebek ayah. Malam Senin datang bawa rombongan anak-anak perempuannya. Si ibu didatengin Habib yang sangat mulia di negerinya. Memang semua orang memuliakan beliau ya. Zaman tersebut setara Habib Umar bin Hafid lah zaman sekarang, Habib Abdullah itu. Ini kejadian bukan di Hadramaut tentu saja ya,
di Indonesia sini. Teman-teman sekalian, wah rame rumahnya, wah ada Habib Abdullah datang, Habib Abdullah datang, tetangga semuanya pada berdatangan ke rumah itu, rame banget. Gitu nyampe Habib Abdullahnya bilang, saya datang ke sini bilang sama ayahnya untuk melamar anak perempuanmu menikah kalau boleh malam ini juga. Seneng sekali ayahnya, anaknya dilamar sama Habib Abdullah ini. Ulama paling terkemuka pada zaman tersebut. Mereka semua nggak tahu bahwa tujuannya Habib melamar anak perempuan ini untuk menutupi aibnya. Masya Allah, ini hati terbuat dari apa ya? Teman-teman sekalian, diterima nggak lamarannya? Kata Habibnya. Ayahnya bilang, ya Allah Bib, alhamdulillah Bib, seneng Bib, saya terima lamarannya Bib. Kalau lamarannya diterima, boleh nggak sekalian aja? Saya udah bawa nih buat maharnya, saya udah bawa buat seserahannya. Boleh nggak kalau malam ini langsung diadakan akad nikah? Teman-teman sekalian, diterima nggak lamarannya? Kata Habibnya. Ayahnya bilang, ya Allah Bib, alhamdulillah Bib, seneng Bib, saya terima lamarannya Bib. Kalau lamarannya diterima, boleh nggak sekalian aja? Saya udah bawa nih buat maharnya, saya udah bawa buat seserahannya. Boleh nggak kalau malam ini langsung diadakan akad nikah? Alhamdulillah, tapi kita nggak punya persiapan apa-apa Bibi. Udah deh, kita borong soto Banjar di sebelah sana. Malam itu juga langsung diadakan acara baca maulid singkat, kemudian akad nikah. Habis selesai itu, si ibu nih tinggal nangis saja. Di dalam rumahnya penuh syukur, ya Allah, Masya Allah, Habib ini nutupi aib anak perempuan saya, sampai mau-maunya menikahi anak perempuan saya, pezina, seorang pezina, perempuan yang hamil di luar nikah. Teman-teman sekalian, Habib ini nikahin beberapa malam bersama dengan perempuan tersebut itu tanpa berhubungan intim, salaman aja. Habis itu dinasehatin sama Habib. Setiap malam dikasih tahu, diajak sholat berjamaah, diajak zikir bersama, diajak sholawatan bersama, tanpa pernah berhubungan intim sama beliau. Sampai perempuan ini benar-benar taubat, malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nangis-nangis depan Habibnya, saya taubat Bib, saya malu sama Allah Bib. Habis taubat sungguh-sungguh, subhanallah, Allah kasih beberapa hari kemudian keguguran. Biasanya tandanya seorang pezina yang hamil di luar nikah, jika dia bertaubat kepada Allah, Allah akan gugurkan kehamilannya. Kata guru saya yang bercerita ini, yaitu Al-Habib Umar bin Hafid. Jadi cerita ini saya dengar dari Al-Habib Umar bin Hafid. Cirinya seorang pezina yang bertaubat kepada Allah dan dia hamil, jika dia hamil di luar nikah, cirinya adalah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kandungannya. Gitu deh, nggak usah pakai aborsi. Kalau sungguh-sungguh kamu bertaubat kepada Allah, Allah akan gugurkan. Tidak ada yang lebih indah dari taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian. Akan tapi kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita semuanya dari pergaulan-pergaulan bebas, dari perzinaan, dari narkoba, dari minuman keras, dari semua hal-hal yang diharamkan Allah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Habis dia keguguran, beberapa waktu berselang, Habib kemudian menceraikannya. Udah jadi perempuan solehah sekarang, udah jadi perempuan Masya Allah sekarang, sama Habib diceraikan. Habis diceraikan sama Habib, beberapa bulan kemudian yang ngelamar ngantri. Ini perempuan
perempuan jandanya Habib Abdullah. Pasti nih Habib nikahi dia karena dia memang perempuan yang luar biasa. Waduh, yang lamar banyak bener. Sampai kemudian diistikharahkan, dah ada laki-laki soleh yang kemudian menikah dengan perempuan tersebut dan kehidupannya menjadi kehidupan yang baik. Tuh, lisan ya, jangan suka buka-buka aib orang. Sebisa mungkin kita punya lisan kita jaga, kita punya lisan kita jaga. Jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang menyakitkan.